pertama adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi agar dapat digunakan secara aman serta efisien. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas kerja. Ketiga ini dapat digunakan sebagai pedoman ataupun saran dan acuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan produksi sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, seperti terjadinya kecelakaan kerja yang akan merugikan baik tenaga kerja ataupun bahan yang digunakan untuk produksi kerja. Itu tentang K3. Adalah tentang penggunaan alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran ini sering kita sebut dengan APAR yang mempunyai beberapa jenis. Empat jenis APAR. Yang pertama adalah APAR cair yang digunakan untuk memadamkan kebakaran dari benda non-logam seperti kertas, buku, kayu, dan lain-lain. Yang kedua adalah APAR tipe foam atau busa yang digunakan untuk memadamkan kebakaran pada bahan bakar cair. Yang ketiga, alat pemadam kebakaran yang berbentuk serbuk atau dry chemical ini yang biasa digunakan untuk kebakaran dari sumber listrik. Yang keempat adalah kebakaran atau APAR jenis CO2 yang digunakan untuk kebakaran yang bersumber dari bahan minyak seperti minyak goreng dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis atau kelas-kelas kebakaran. Kebakaran dibedakan menjadi 5 kelas. Yang pertama adalah kebakaran pada kelas A atau kebakaran pada benda non-logam seperti kertas, plastik, kain, kayu, karet. Kebakaran ini dapat kita padamkan dengan menggunakan pemadam tipe cair, busa, ataupun spray powder. Sedangkan yang kedua adalah kebakaran kelas B, adalah kebakaran yang terjadi karena cairan yang mudah terbakar, seperti contohnya bensin dan solar. Untuk kebakaran tipe ini kita bisa menggunakan pemadam kebakaran jenis CO2 dan juga dry powder. Tiga adalah kebakaran kelas C, yaitu kebakaran yang dikarenakan adanya kesalahan atau konsleting pada instalasi listrik. Nah, untuk kebakaran tipe C ini kita biasanya tidak boleh menggunakan cairan karena akan berbahaya. Untuk kebakaran tipe ini kita bisa padamkan dengan menggunakan CO2 atau dry powder. Kebakaran tipe yang keempat adalah kebakaran tipe D, yaitu kebakaran yang terjadi karena adanya logam yang mudah terbakar. Nah, contohnya apa logam yang mudah terbakar ini? Contohnya antara lain sodium, magnesium, ataupun aluminium. Nah, untuk kebakaran tipe ini kita harus menggunakan pemadam kebakaran yang khusus karena tidak dapat kita padamkan dengan pemadam kebakaran yang sembarangan untuk kebakaran yang tipe kelas D ini. Terakhir atau yang kelima adalah kebakaran kelas K, yaitu kebakaran yang dikarenakan karena adanya minyak sayur atau saat memasak. Nah, ini yang biasa terjadi di rumah-rumah. Ini juga sangat berbahaya, dan kebakaran pada tipe ini untuk alat yang biasa digunakan untuk memadamkan juga tidak boleh dengan air karena akan semakin membesar. Maka sebaiknya alat yang digunakan adalah pemadam kebakaran yang bersifat busa atau foam, ataupun kita dapat menggunakan pemadam kebakaran yang terbuat dari CO2 untuk memadamkan kebakaran pada kelas K. Berikutnya cara menggunakan alat pemadam kebakaran yang kita sering sebut atau kita singkat dengan TATA. Nah, apa TATA itu? Akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya.
Tata adalah singkatan dari tarik pin pengaman, arahkan nozzle atau ujung selang ke sumber kebakaran. T berikutnya adalah tekan pemicu untuk menyemprotkan ke arah pembakaran. Yang terakhir adalah A, yaitu ayunkan atau arahkan ke sumber ataupun ke seluruh area kebakaran. Nah, dengan adanya tata ini sehingga dapat mempermudah kita untuk mengingat bagaimana cara menggunakan alat pemadam kebakaran yang baik, sehingga didapatkan hasil ataupun pemadaman yang sesuai dengan yang kita harapkan. Yang terakhir adalah cara membawa alat pemadam kebakaran. Untuk membawa alat pemadam kebakaran juga ada prosedur-prosedur yang benar. Karena kalau sampai kita salah membawa alat pemadam kebakaran ini, ya seperti yang kita lihat pada beberapa gambar berikut, akan memberikan efek yang kurang baik juga. Nah, salah satunya adalah kelelahan atau kecapean. Karena dengan membawa alat ini dengan salah, ketika alat ini kita mau gunakan, kita sudah terlanjur capek untuk mau menggunakan alat pemadam kebakaran ini. Jadi kita harus bisa membawa dengan baik, membukanya dengan baik, sehingga kita dapat menggunakan alat ini sebagaimana mestinya. Kita dapat melihat beberapa contoh gambar di sini, manakah cara membawa atau menggunakan yang benar, ataupun manakah cara pembawaan atau penggunaan yang salah. Kita dapat melihatnya langsung di sini. Jangan lupa ditunggu untuk like dan subscribe-nya. Oke. Terima kasih.